Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, supaya banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu kebahagiaan ketika Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk memberi hak jawab kita kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita, kekristenan, terlebih agama yang baru lahir di abad ke-6 yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW ada di Alkitab. Sampai dikorek kemanapun itu tidak akan mungkin ada, hanya berhalusinasi. Jangan skip supaya kamu tidak gagal paham, artinya kamu mengerti. Nah, ini dia teman-temannya videonya. Yang muslim di sini, ketika ada kitab, ada seorang yang menyatakan dia nabi, dia mendapat wahyu dari Tuhan, boleh nggak dia bertentangan dengan sejarah? Tidak boleh, Bu. Contoh peristiwa Pas kemarin Bu Sofi, bertentangan dengan sejarah. Ya, silakan. Bukan, aku mau tanya sama Bu Sofi, hadis yang paling tua itu hadis yang mana, Bu? Kori. Hadis Abu Kori kan? Ya. Oke, selesaikan aja dulu, Bu. Nanti saya akan ngomong sedikit. Sekarang, apakah benar Muhammad ini mendapat wahyu ilahi? Ketika dia mengatakan Maryam itu saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Saya membuat sedang mengkompilasi satu video lengkap. Satu video lengkap. Itu anaknya Elia dan Hana. Ya, yang tidak terbantahkan kesalahan sejarah. Ini bigger, terbesar, tidak terbantahkan di video saya. Ya, Anda mau ngesot bulat ngejar buntut, wah pokoknya mau ngepet, pokoknya ngejar buntut. Tidak terbantahkan bukti dari Quran, dari hadis, saya tunjukin semuanya. Tafsir saya masukkan, arkeologi saya masukkan. Ya, tunggu tanggal mainnya, sedang kita kompilasi. Tidak terbantahkan bahwa Muhammad sudah salah mengira bahwa Maryam saudara perempuan Harun, kakaknya Musa dan kakaknya Harun dan Musa, sebagai Maryam ibu Yesus. Tidak terbantahkan. Nah, ini kok bisa dibilang wahyu? Muhammad mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas bertemu dengan Musa. Bahkan Musa ngomong, "Hei orang Samiri, engkau yang menyesatkan orang Israel." Lu kok bisa? Ya orang bangsa Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati kok. Tambahkan lagi kalau orang Yesus di pohon kurma sama di palungan. Tambahkan lagi dongeng. Tadi sudah. Ya, tapi kita sudah bahas itu dongeng. Yesus di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudo Matius. Betul tidak, Pak Benediktus? Betul, Ibu. Injil palsu Matius. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan di Migdal Eder di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, adanya pohon zaitun. Pohon kurma itu adanya di kota Yeriko. Betul tidak? Nggak cukup panas tempatnya. Ya. Itu diakui sama scholar Anda. Bagaimana mungkin orang Samaria membuat ini fatal loh, Pak? Bagaimana mungkin Yusuf dijual dengan beberapa dirham? Lawang dirham itu dari drachma baru ada abad-abad ke-7. Pada zaman Yusuf dijual itu belum ada mata uang, mereka pakai timbangan. Mereka menimbang emas atau perak biasanya. Timbangannya namanya shekel. Ketika Taurat Musa menulis dijual dengan 20 keping perak, 20 shekel, itu sesuai dengan inflasi saat itu. Dihitung lagi inflasinya tuh sama cendekiawan. Ini benar enggak nih inflasi budak, harga budak pada saat itu bisa dicek, Pak.
Ketika Quran menulis Daud memakai baju sirah besi, itu salah sejarah, Pak. Baju sirah besi itu belum ada zaman Raja Daud. Bahkan pada zaman Salomo itu mereka memakai perisainya perisai emas, bukan besi. Betul. Baju sirah besi itu ada tahun berapa ya? Saya lupa, tapi belum ada zaman Daud. Dalam Loh, ini Islam Daud historical itu pembuat baju besi, Bu. Dan Nah, lucunya mungkin juga lagi dan lucunya lagi Daud yang belum cukup umur bisa menjadi prajurit perang. Oke. Beda dengan kisah di dalam Alkitab. Daud pengembala. Dia mengantarkan makanan ke abang-abangnya itu oleh perintah ibunya. Aku ngomong Untuk melihat keadaan abang-abangnya. Bukan Abang-abang. jadi prajurit gitu. Ya. Lanjut. Pak Erben udah share Ya. screen ini. Iya, iya, ini Ya, Pak Pak kalau bilang dikit ini setengah jam. Silakan. ini Pak Sumarlin ya, Pak Sumarlin. Wahyu diturunkan di kisaran tahun ini, Pak Sumarlin. Kemudian dituliskan pada tahun ini berdasarkan data-data 620-an oleh Baginda. Kemudian nanti ada peperangan, ada mazhab yang hilang, ada yang dibakar di sini itu. Ya kan Pak Sumarlin kan? Pertanyaannya sama Pak Sumarlin, di mana? Di mana ini sekarang? Karena Di mana yang ditulis sama 40 orang penulis ini, Pak, yang nggak usah 40 penulisnya kakean. yang ini Mana aja. ada yang ditulis Said Iya. bin Thabit itu loh, disimpan di museum mana? Quran yang ditulis Said bin Thabit di kopi ke-5 atau 9 provinsi sekarang disimpan di museum mana? Iya. Manuskrip Baru nomor berapa? nanti menjadi pertanyaan ini sama Pak Sumarlin ya. Dari sini baru kemudian ada kodifikasi di sini, Pak. Saya ganti dulu warnanya ini. Kayaknya harus pakai warna ini. Bagus warnanya, aku suka nih. Orange. Nah, ini nih. Oke ya Pak Sumarlin. Ini baru 1924 ini, Pak. Bagaimana Pak Sumarlin memkorelasikan 1924 ini yang dikanonisasi di Mesir kaitan dengan di sini? Kalau tidak ada manuskrip, kalau katanya ke katanya berapa ribu tahun ini Pak jaraknya ini? Baru kalau Bapak katakan ke hadis, Pak, hadis yang paling tua, hadis Sahih Bukhari, itu 194256 Hijriah dia ini. Tahun 800. Hijriah ya. Berarti kalau Hijriah tahun? 800-an Masehinya. Iya, 800 Masehi, berarti 200 tahun setelah ini. Kalau 200 tahun itu, Pak, itu sudah 3-4 generasi. Apakah sejarah Muslim itu selama sekian generasi tidak ada catatan, kemudian dibuat? Bagaimana kita merangkai sebuah sejarah dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya? Seharusnya kalau berbicara sejarah, itu harus dari pelaku fakta sejarah, Pak. Ini data-data yang harus Bapak pikirkan. Baru yang Tambah hebat, sedikit, Pak. iya nanti Bu, sudah. Hebatnya lagi, ini ditulis di pelepah kurma. Sementara Pak, di tahun 300-an, 3 sebelum Masehi, 300-an, abad ketiga, ya, Kita sudah pakai sudah ada harus bentuk ininya. udah bentuk Tapi kodex, ada sudah bentuk buku. Birmingham itu lah. Iya, Udah kertas itu apa itu, Pak? iya. Jadi abad ketiga, abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan papirus gulungan-gulungan. Tetapi di sini kok masih pelepah kurma, masih di kulit Pulang belikat unta, tulang dan lain batu sebagainya. putih. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin nih, yang harus dituntaskan oleh Pak Sumarlin sendiri. Karena ini sama sekali data-data di sini secara manuskrip tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, itu Birmingham katanya lebih tua daripada Baginda pula itu kan? Enggak, Birmingham Hijazi tulisannya. Jadi tetap 100 tahun pada zaman Umayyah. Nah itu, jadi Jangan lihat perkame, jangan lihat C14-nya, yang kita lihat paleografinya. Oke, iya. Jadi itu Pak Sumarlin, ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin. Dan mengapa kok baru dikodifikasi 1924? Ini jaraknya dengan di sini 620, berarti sekitar 1300-an tahun Pak Sumarlin. Itu bukan waktu yang singkat, Pak. Indonesia saja baru merdeka
belum genap 100 tahun, sejarah pun banyak kok yang Udah diselewengkan. iya, selama sekian puluh tahun itu sudah banyak yang iya. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton di YouTube, ya ini menjadi data yang harus menjadi perhatian, pertimbangan untuk semua orang. Karena tadi waktu ngomong-ngomong, saya coba buat bagaimana praktisnya menyampaikan ini sehingga orang bisa mengerti seperti apa. Ya, itu aja dulu. Ibu Sophia Saya ada tambahkan misalkan. sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, suara Pak Sumarin Kak robot tadi, Pak. Mungkin bisa didengerin dulu. Nggak kedengeran. Mungkin terganggu sama burung-burung pipitnya itu. Coba tolong keluar dulu dari sarang burung pipit, burung walet itu, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tulisan tangan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari ke-6 hadis saya ini yang paling saya adalah Bukhari sama Muslim. Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ini semua orang Persia loh, bayangin enggak? Penulis hadis ini enggak ada yang orang Arab. Tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim enggak punya manuskripnya. Yang sekarang disimpan di Inggris, manuskrip Bukhari, itu tulisan tangan muridnya Imam Bukhari. Dan yang Imam Muslim punya tulisan tangannya muridnya Imam Muslim. Tambah satu lagi, ini belum lengkap, Pak. Sirah atau biografi Muhammad, kapan ditulisnya coba? Oh iya. Anybody know? Nanti saya masukkan sirah. Nah, itu sebenarnya dari mintanya C. Smith sudah jelas sih sebenarnya. Ini Nah, ini kan setelah hadis kan? Pak. Sirah Nabawi setelah hadis kan? Iya, setelah hadis. Tahun 900-an dia deket sama At-Tabari. Oh, biografi malah tahun 900-an. Sekarang Arab pula ini. saya tambahkan. Halo, Oh iya, silakan Pak. ini Bagus dulu mic-nya. mic-nya kenapa? Ini ya. Berbet. Oke, wah. Ntar saya silakan yang lain aja kalau gitu. Iya, coba dicabut colok lagi Pak, siapa tahu bagus. Oke, saya coba tambah. Oke. Udah jernih nggak? Belum. Oke, lumayan. Ya, udah mulai jernih ya, silakan. Jadi begini, berkaitan hadis, Muslim ini kan bangga sekali dengan hadis. Hadis itu ditulis 200-300 tahun Islam, berarti sekitar abad 10 ya, abad 10. Dengan segala macam klaim, ketelitian, bla 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 bla. Tahu nggak Anda bahwa Al-Albani membuktikan klaim Anda itu omong kosong karena Al-Albani melakukan merevisi grade hadis mulai dari sahih, hasan, dan daif, terutama untuk An-Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, dan satu lagi saya lupa itu. Jadi klaim Muslim tentang hadis dibuktikan abad 10 abad 20 oleh Al-Albani itu adalah omong kosong. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oke. Iya. Kalau saya sama Pak, nggak bentar aja. Kalau Pak sama Sumarlin, coba Pak Sumarlin hafalkan dulu kisah Ibrahim. Nanti diskusi sama saya. Dari ya Ibrahim, Ishak, Ismail. Nanti diskusi sama saya. Saya jamin Bapak murtad. Lanjut. Nggak usah diulang. Coba satu menambahkan. Itu kan ngeri, jaminan. Bentar Pak, sebentar Pak. Dari tadi kita nanti disangka dikeroyok nih Pak Sumarlin nih. Pak Sumarlin. Aduh. Suaranya nggak bagus. Suaranya Pak. Sinyal Pak Sumarlin sinyalnya jelek. Bapak keluar dulu deh dari sarang burung walet Pak. Bapak itu pindah dulu dari sarang burung ke sarang perawan. Biar sinyalnya tuh bagus, Pak. Semangat. Enggak, dia itu ada di rumah. Rumahnya ada itu. Saya juga penasaran dulu. Nawiyah itu sopo. Gantung. Sirah Nabawiyah itu Masih Ibnu robot Hisham. Pak, Pak Sumarlin. Masih robot Pak. Bentar ya teman-teman, sabar ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya malam, siapa ini? Sudah pernah itu. Semuanya Pak Sumarlin, saya sudah bilang keluar dulu dari sarang burung ke sarang perawan, Pak. Pak, mic-nya Pak. Bukan mic itu Pak Sumarlin, sinyal itu dia. Sinyal. Oh, robot itu dia sinyal. Mungkin burung waletnya buka YouTube kali Pak, suruh matiin dulu. Ya, sambil nunggu Pak Sumarlin, Pak RCM silakan Pak RCM. Mungkin bagi waktu buat
teman-teman juga nanti. Silakan Ya, Pak. ini saya coba buka wawasannya Pak Sumarlin ya. Hadis sendiri ada 30.000 hadis yang berbeda-beda penafsirannya tentang Al-Quran. Dari situ aja kita bisa menilai, berarti tidak ada keseragaman dalam bagaimana mengimplementasikan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau di Kristen, kita kalaupun ada pertentangan itu bisa diselesaikan dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau di Al-Quran, antara, jangan kan dulu kita bicara ke hadis. Dari sahabatnya Nabi sendiri, Utsman, Ali, Umar, dan Husain itu aja ribut-ribut. Sampai ada golongan Sunni dan Syiah. Kalau kita bicara sejarah Islam dan hukum Islam, saya belajar hukum Islam 4 semester. Itu saya lihat pertentangannya sangat sadis itu, sampai bunuh-bunuhan. Khalifahnya sendiri dibunuh sama Muslim loh Pak. Betul, sampai keturunannya Nabi sendiri dibunuh. Itu kan sudah sangat luar biasa itu. Hasan sama Husain ya. Iya, jadi itu coba dipikirkan oleh kita saudara kita yang Muslim ini sampai segitu sadisnya menurut saya. Ya, jadi kalau kita bicara ada statement yang mengatakan kalau Al-Quran dijaga segala macam sampai dihafalkan. Kalau Bapak bicara hafalan Pak, itu adalah ilmu pemikiran yang tingkat paling rendah Pak. Itu zaman saya SD Pak, belajar sampai SMP itu menghafal. Tapi ketika kita mulai SMA dan kuliah kita udah nggak menghafal Pak. Ya, apalagi kalau sudah S2 sampai S3 kita diajarkan bukan untuk menghafal Pak, tapi berpikir, menganalisa, bahkan membuat suatu teori-teori yang baru sehingga bisa ada gelar doktor. Itu karena kita punya teori, punya ilmu yang baru. Ini sangat berbeda. Sedangkan secara sekular aja itu ada tingkatan, apalagi hal yang rohani malah jauh berbeda bagikan bumi dan langit. Coba Bapak Sumari pikirkan. Jadi kalau saya dengar tadi dari pembicaraan awal, Bapak masih menutup pemikiran Bapak tentang hal yang benar-benar nyata di depan mata Bapak. Dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibohongi, sejarah tidak bisa dibohongi. Coba Bapak buka wawasan berpikir Bapak. Kalau Bapak masih dibentengi oleh tembok yang tinggi ya, sampai lebaran monyet juga, kalau ada lebaran monyet nggak akan bisa Bapak mengerti. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dibentengi sama ini Pak tembok Ya'juj Ma'juj yang tidak kelihatan. Bukannya kelihatan, bukan ketemu temboknya di mana? Iya. Umat ya karena masih bangga di bidang Masih robot Pak Sumarlin. Masih Pak. Masih robot Pak Sumarlin. Lagi enak diskusinya nih Pak. kalau masih berpegangan masih membanggakan satu hafalan ya susah lah. Masih Pak sama kayak si Slayer Pak, datang-datang ini. Sinyalnya hancur. Nggak bisa denger dia, coba dicat aja. Oh iya, mungkin dengar ya. Pak masih kayak robot suaranya. Robot. Itu udah saya chat tuh. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian yang begitu mengasyikkan, penuh dengan data, dilawan dengan klaim oleh Ustaz Zuma. Oke teman-teman, 1 Petrus 3 ayat 15 untuk mengawali bagaimana cara pandang kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan supaya kita memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang yang mungkin bertanya dan menyalahpahami tentang keyakinan kita, dan itulah yang terjadi selama ini. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari perdiskusian ini kita bisa pelajari beberapa hal. Pertama, bahwa kita berdiskusi harus disertai dengan data yang valid, data dan penguasaan materi yang benar, bukan modal klaim dan besar suara. Nah, artinya selama ini Ustadz Zuma menjadi jagoan gerhana mualaf dan juga jagoan muslim itu pun bisa kandas seketika, walaupun kata mereka ngapal Quran dan segala macam, kandas seketika ketika mereka hanya modal klaim selama ini. Mereka tidak punya buku-buku yang bertanggung jawab untuk membantah dari argumen-argumen daripada apologetik Kristen. Sehingga itu hanya menunjukkan dan menyadarkan dia bahwa dia tidak ngerti apapun tentang kekristenan. Ya teman-teman, ini menjadi peringatan supaya teman-teman yang mau belajar tentang kekristenan bukan malah mengajar, belajar bukan mengajar.
Setinggi apapun gelarmu di Ustadz di Islam, kamu wajib belajar, bukan mengajar. Karena kamu tidak memiliki kapasitas dan yang kredibel untuk itu. Dan apa yang disampaikan oleh data-data yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk meluruskan cara berpikir Zoom. Disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk meluruskan cara berpikir kalian yang menyalahpahami tentang Yesus Kristus, Alkitab, dan Injil tentang Kristenan secara keseluruhan. Nah, melalui ini teman-teman saya mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam juga wawasan. Supaya ketika orang Muslim yang kelihatannya pintar menguasai sedikit bahasa Yunani, Ibrani sudah langsung berkuar-kuar, kita bisa melihat dan membaca. Tidak usah bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya kalau memang nggak mampu. Tapi kalau kita teliti firman Tuhan by konteks, melalui konteks, maka kita akan paham tujuan firman Tuhan itu. Misalnya salah contoh ketika umat Muslim berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab Injil, namanya dari dalam, dan mereka mengutip Yohanes 17 ya. Kalau kita baca secara keseluruhan, tidak ada sedikit pun data itu berbicara tentang Nabi Muhammad. Jadi mereka ini selalu berhalusinasi bahwa Nabi Muhammad ada di kitab suci kita, orang Kristen. Artinya kalaupun kamu tidak mengerti bahasa Ibraninya karena mungkin kemampuan yang sulit menangkap atau mempelajarinya, kamu tinggal baca dan lihat konteksnya apa yang dibaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu sudah cukup membantah argumen-argumen keliru dari umat Muslim yang mengklaim bahwa ada Nabi Muhammad SAW dibuatkan dalam Alkitab. Yang ada adalah klaim semata. Nah, semoga kita dicerdaskan teman-teman, semoga kita dikuatkan, diteguhkan, semakin akrab dan semakin kuat dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengasihimu dan saya. Sampai di sini video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.